Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Dan buat kalian senantiasa sehat, rezeki berlimpah, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Hari ini tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak. Dan ada pemberitaan, ada kabar-kabar di YouTube. Ada beberapa akun yang mengawal kasus Subang ini dihack ya. Saya lihat dari akunnya Luruskan, di mana dia membuat petisi, kemudian ada kendala, terus akunnya Pukul 3 juga pernah dihack sampai HP-nya rusak. Konon kabarnya seperti itu. Nah, karena ada kabar-kabar seperti itu, saya tadi mulai untuk melakukan proteksi pada akun YouTube saya supaya nggak sampai kena hack ya. Sayang kalau kena hack karena sudah mencapai 100.000 subscriber, itu pun susah payah untuk mendapatkannya. Hari ini ada pemberitaan di Dex Jabar. Pemberitaan tanggal 23 Januari 2022 yang judulnya Update Kasus Subang. Inilah alasan Polda Jabar abaikan UU KIP. Pakar bisa saja pelakunya orang dekat. Jadi pihak Polda mengabaikan undang-undang KIP, terus ada seorang pakar yang memberi pernyataan jika pelakunya orang dekat. Kita baca ya, undang-undang KIP itu apa toh? Kita kan nggak mudeng. Mari kita cari tahu di akun Dex Jabar ini. Saya baca langsung ya. Polda Jabar juga harus mengabaikan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik atau KIP demi mengungkapkan kasus Subang yang telah merenggut nyawa Ibu Tuti dan Amel. Oh, jadi undang-undang KIP itu adalah undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Jadi ini ya penjelasannya menurut saya. Undang-undang KIP tidak diberlakukan di kasus ibu dan anak di Subang ini dikarenakan Polda Jabar yang sudah bekerja sama dengan Mabes Polri berusaha untuk menyelidiki perkara ini sebaik mungkin, sangat hati-hati, dan dia tidak mau atau tidak ada keterbukaan memberikan informasi kepada publik dikarenakan mungkin ada dugaan kalau tersangkanya adalah orang dekat dari kedua belah pihak korban ini. Saya baca lagi ya. Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau UU KIP menegaskan sebagaimana dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari atau memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-Undang KIP Nomor 14 Tahun 2008 menggarisbawahi bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi sebenarnya kita ini berhak untuk mendapatkan informasi dari kepolisian tentang perkembangan dari penyelidikan peristiwa ibu dan anak di sini. Namun Bapak polisi lebih cenderung tertutup dalam hal ini karena tentunya ada pertimbangan-pertimbangan yang dipertimbangkan. Saya lanjutkan ya. Kabid Humas Kombes Pol Ibrahim Tompo dalam mengungkap peristiwa ibu dan anak di Subang, mereka tidak mengekspos sepenuhnya proses penyelidikan karena juga ada dalam Undang-Undang KIP. Oh, pantesan pihak kepolisian saat ini kayaknya tertutup untuk menyampaikan perkembangan dari peristiwa ini. Alasannya apa ya? Mari kita baca. Alasannya mengapa pihak kepolisian tidak mengekspos hasil penyelidikannya. Menurutnya, proses penyelidikan dan penyidikan kepada para saksi-saksi tersebut terus dilakukan. Yang jelas, berbagai upaya dilakukan untuk sebuah tujuan, yaitu mengungkap kasus ini sampai ke akar-akarnya
sehingga bisa ditemukan siapa otak dari pelaku ini. Kemudian selain itu bisa didapatkan pula siapa saja yang terlibat selain dalangnya. Wow. Jadi menurut pihak kepolisian ini, mengapa peristiwa ini tidak terbuka? Karena pihak kepolisian ingin mengungkap kasus ini sampai ke akar-akarnya, otaknya, dalangnya, yang terlibat dan yang mengetahui tentunya ya. Alasannya seperti itu. Jadi berhubung peristiwa ini sudah terencana dengan baik, jadinya Pak Polisi juga nggak mau kecolongan ya. Akan baca selanjutnya, teknisnya tidak kita expose, dalam kurung dirahasiakan, karena merupakan informasi yang dikecualikan dalam Undang-Undang KIP, tegasnya. Wow, kasus ini ternyata begitu istimewa ya, begitu istimewa sampai pihak polisi sangat hati-hati dalam menyelidikan, dalam mengungkapkan kasus ini. Siapakah di balik semua ini? Adakah orang-orang yang kuat? Entahlah ya, kita lihat saja ke depannya hasilnya seperti apa. Lanjutnya, Ibrahim Tompo mengemukakan bahwa dalam pengungkapan kasus Subang tersebut, tim yang berkolaborasi antara Polda Jabar dan Mabes Polri, dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Umum, Bareskrim Polri, menggabungkan kekuatan dalam rangka membantu pengungkapan kasus ibu dan anak di Subang. Jadi sebenarnya pihak polisi ini sudah kerja keras, tidak karu-karuan guys, sudah menggabungkan dari kekuatan Polda Jabar dan Bareskrim Polri. Nah, kita harus sabar menunggu ya, harus sabar menunggu dan jangan semakin membuat heboh pemberitaan di luar. Kita tunggu dengan sabar, intinya di situ ya. Ya lanjut ya. Backup satuan atas dalam kurung Mabes Polri dilakukan jika diperlukan diperlukan sesuai situasi dan kebutuhan, ujar Ibrahim. Jadi guys, dari pemberitaan ini kita ketahui kalau Polda Jabar ini di backup langsung oleh Mabes Polri dan bekerja sama dalam Direktorat Tindak Pidana Umum untuk penyelidikan kasus ini. Saya lanjutnya, sebelumnya Polda Jabar sudah merilis sketsa wajah terduga pelaku peristiwa ibu dan anak di Subang. Sketsa wajah tersebut telah disebarkan kepada masyarakat. Ini sudah kita ketahui ya, yang sketsanya tampak samping dan kita juga agak bingung orangnya seperti apa. Bisa jadi rambutnya sekarang ini sudah panjang, bisa jadi sudah punya kumis dan lain sebagainya, karena untuk menutupi dari raut wajahnya yang sudah disebarkan di media massa. Saya lanjut. Polisi kini sudah memeriksa 69 saksi, baik dari pihak keluarga, saksi yang berkaitan langsung dengan peristiwa, dan juga saksi lain yang tidak ada hubungannya tetapi keterangannya diperlukan. Namun sampai sejauh ini belum ada satupun saksi terperiksa yang statusnya dinaikkan menjadi tersangka. Polisi masih mencari alat bukti yang kuat dalam menentukan siapa pelaku peristiwa ibu dan anak di Subang. Belum ada, masih menunggu, kita masih lidik, ungkapnya singkat. Jadi yang menjadi kendala di sini adalah alat bukti yang masih belum kuat, yang masih kurang, sehingga ketika ditetapkan tersangka nanti jika alat buktinya kurang kuat bisa saja dipatahkan oleh pengacaranya masing-masing ya. Makanya polisi juga harus bisa menemukan alat bukti yang kuat. Selanjutnya, pelaku orang dekat. Lamanya pengungkapan kasus ibu dan anak di Subang yang telah memasuki bulan ke-6 juga mendapatkan sorotan dari pakar hukum Dr. Heri Gunawan. Padahal dari beberapa kasus tidak sampai lama seperti ini. Apakah karena memang susah atau karena salah dari awal penanganan kasus Subang ini? Kita memakai logika sederhana, kata dia, mudah sekali bagi polisi untuk mengungkap kasus tersebut. Hal itu merujuk pada rentetan kronologi insiden tersebut. Jadi menurut Dr. Heri Gunawan ini sebenarnya Pak Polisi bisa mengungkapkan peristiwa ini berdasarkan rentetan kronologi insiden tersebut ya. Heri Gunawan menjelaskan untuk kasus peristiwa perampasan nyawa rata-rata dilatar belakangi 3 faktor, yaitu harta,
asmara karena kecemburuan, atau konflik sosial, misalnya tidak mau tersaingi. Nah, motif banyak kemungkinan sih ya, bisa harta, bisa kedudukan, bisa kecemburuan, dan banyak lagi. Yang jelas motif itu jelas ada, tapi entah motif apa yang menjadi landasannya, kata dia. Jadi bisa saja orang dekat pelakunya, hanya saja belum ditemukan bukti yang mengarah ke orang dekat tersebut. Jika sampai tidak terungkap, yang artinya kinerja kepolisian dipertaruhkan publik yang nantinya akan menilai ucapnya. Menurut Dr. Heri Gunawan ini, pakar hukum, sebenarnya permasalahan ini sudah bisa ditetapkan siapa yang menjadi tersangkanya menurut dari rentetan kronologi yang sudah terjadi ya. Menurutnya dia seperti itu. Namun ya, yang namanya pihak polisi tentunya bisa sudah memiliki rentetan kronologinya. Tapi kalau sekedar rentetan, tidak ada alat bukti, tidak ada barang bukti, tentunya juga akan kesulitan nanti membuktikan ternyata orang ini pelakunya, karena bisa dipatahkan oleh kuasa hukumnya. Ya, jadi saya rasa pihak polisi ini benar-benar ekstra hati-hati, sampai Mabes Polri turun tangan juga membackup kasus ini, karena memang mungkin begitu kompleks permasalahannya ya. Ya, seperti itu teman-teman pemberitaannya hari ini, yang intinya menurut pakar Dr. Heri Gunawan ini pelakunya bisa orang dekat. Dan mengapa pihak polisi belum berani mengungkapkan siapa tersangkanya? Dari pemberitaan ini tadi disebut polisi masih mencari alat bukti. Jadi alat bukti yang sudah ditemukan saat ini dinilai masih belum kuat, masih butuh alat bukti pendukung-pendukung lain yang menguatkan, sehingga ketika ditetapkan seseorang sebagai tersangkanya tidak bisa dipatahkan oleh kuasa hukumnya. Jadi seperti itu ya. Dan kalau kita lihat dari kejadian ini, dari pemberitaan-pemberitaan yang sudah di-share keluar, waktu ditangani Polres ya, waktu ditangani Polres kan ada keterbukaan sedikit. Kalau barang buktinya seperti ini, ada sidik jari di TKP, terus ada puntung rokok dan lain sebagainya, kita bisa melihat kalau yang kurang aman ini adalah dari Pak Yosep dengan Danu. Kalau Pak Yosep ada bercak darah di jaketnya, juga ada sidik jari di TKP. Dari Danu juga begitu, sudah ada DNA di puntung rokok dan ada sidik jari di mobil Alphard dan TKP. Dan itu sebenarnya bisa dijadikan alat bukti, tapi kayaknya hal itu masih kurang kuat, sehingga pihak kepolisian masih mencari alat bukti yang lebih kuat lagi. Dan yang membuat kita menjadi terheran-heran adalah baik Pak Yosep maupun Danu sama-sama merasa di framing. Pak Yosep merasa di framing Danu merasa di framing otak. Entah otaknya siapa, entah Pak Yosep dan siapa, kita nggak tahu. Tapi yang jelas pihak tim Danu dan pihak tim Yosep ini saat ini sedang rame-ramenya saling adu argumen di media sosial. Nah, tentunya mungkin pihak Danu ini merasa Pak Yosep sudah memframingnya dan membuat dia menjadi tersudutkan untuk saat ini. Jadi agak-agak gimana ya mereka berjuang di media sosial, seharusnya berjuangnya kan di pengadilan. Tapi mungkin karena kasus ini sudah lama tidak terungkap dan sudah jalan ke 6 bulan saat ini, tentunya juga membuat gerah para saksi ini ya. Karena gini guys, andai kata peristiwa ini cepat terungkap, tentunya yang tidak bersalah hidupnya akan bisa lebih tenang. Nah, tapi kalau kasus ini masih seperti ini, nggak terungkap, jelasnya para saksi-saksi yang tercurigai di sini kehidupannya menjadi kurang nyaman karena mungkin tetangganya ada curiga, orang lain curiga dan lain sebagainya, sehingga itu juga akan menghambat jika dia untuk mencari pekerjaan ya, karena ada rasa kekhawatiran, ketakutan dan lain sebagainya, dan itu akan membuat masa depannya kurang bagus tentunya. Dan saya harap peristiwa ini cepat terungkap sehingga yang tidak bersalah bisa hidup nyaman dan yang bersalah tentunya harus menerima hukumannya. Nah, sampai di sini dulu teman-teman
untuk pemberitaan saat ini. Jika ada pemberitaan yang patut saya share kepada kalian, akan saya share, dan semoga saja cepat terungkap ya. Lain waktu kita sambung lagi dengan ulasan yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.